Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi teori bahasa otomata. Kali ini dengan topik non-deterministik FSA atau disingkat dengan NFA. Nah, pada rekaman sebelumnya kita sudah mempelajari tentang kategori FSA, yaitu ada dua jenis. Yang pertama, deterministic finite state automata, dan yang kedua adalah non-deterministic FSA. Kita langsung saja pada definisi non-deterministic finite state automata atau disingkat dengan NFA. Kalau pada materi sebelumnya, kita mempelajari tentang deterministic finite state automata atau DFA, maka kali ini adalah untuk materi non-deterministic finite state automata atau NFA. Apa itu NFA? Apa bedanya dengan DFA? Untuk NFA, maka di sini kemungkinan transisi daripada satu state ke state yang lain itu bisa jadi lebih dari satu state. Bahwa dari satu state itu bisa terdapat 0, maksudnya tidak terdapat transisi. Jadi dari satu state bisa terdapat 0 transisi, 1 transisi, atau lebih dari 1 transisi dengan label input yang sama. Nah, pada materi DFA sebelumnya, setiap transisi dari satu state itu hanya ada satu. Ya, hanya ada satu transisi untuk satu label input. Nah, perbedaannya di NFA di sini adalah bisa jadi bisa terdapat lebih dari satu transisi dengan label input yang sama. Nanti kita lihat contohnya ya. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua adalah perubahan state dapat terjadi secara spontan tanpa input atau dikatakan dengan transisi kosong. Ya. Jadi bisa terjadi transisi daripada suatu state tanpa adanya suatu input, ya. Yang ketiga, salah satu tracingnya berakhir di state akhir, ya. Salah satu tracingnya berakhir di state akhir atau himpunan state setelah membaca string mengandung state akhir. Jadi artinya untuk setiap inputan yang diterima, setiap inputan yang diterima, jika salah satu tracingnya berakhir di state akhir, maka dikatakan mesin tersebut menerima string tersebut, ya. Oke, nanti kita lihat detail penjelasan dari poin-poin ini. Nah, untuk pernyataan NFA secara formal ini sebenarnya sama saja konfigurasinya, tupelnya dengan DFA sebelumnya, bahwa terdiri atas 5 tupel, ya. M ini adalah automatanya, mesinnya terdiri atas 5 tupel, Q adalah himpunan state, sigma adalah himpunan simbol inputnya, rho adalah fungsi transisinya, Q0 adalah state awalnya, dan F adalah final state-nya. Ya, catatannya adalah, catatan ini berlaku sama untuk semua otomata ya, bahwa jumlah state akhir itu bisa lebih dari satu state. Oke. Nah, ini contoh bahwa pada NFA kemungkinan transisinya bisa lebih dari satu state. Jadi untuk satu simbol input itu bisa transisi ke lebih dari satu state. Kalau DFA hanya satu. Kalau NFA transisinya bisa lebih dari satu state. Nah, contoh misalnya seperti ini ya. Jika terdapat 5 state ya, kemudian ada 3 simbol input, fungsi transisinya kita lihat di sini ya. Nah, fungsi transisinya dilihat dulu. Ini adalah state-nya, ada 5 state, Q0 sampai Q4, kemudian simbol inputnya ada 3, A, B, C. Ini adalah fungsi transisinya. Kita lihat sekarang pada saat state Q0 membaca input A. Nah, di sini pada saat Q0 membaca input A, ternyata dia berpindah atau transisi ke Q0 dan Q1.
Ya, dinyatakan dengan kurung kurawal ini himpunan. Artinya ternyata pada saat mesin berada pada Q0 membaca A, dia bisa transisi ke dua state, yaitu bisa ke Q0 dan bisa ke Q1. Nah, kalau di DFA tidak seperti ini. Kalau di DFA itu hanya tetap tepat ada satu state saja setiap membaca satu input, ya. Nah, di sini Q0 membaca B ternyata juga bisa berpindah ke dua state. Jadi bisa berpindah ke Q0 sendiri dan bisa berpindah ke Q2. Begitu juga Q0 membaca C ternyata juga bisa berpindah ke dua state. Nah, inilah yang dikatakan dengan NFA, ya, bahwa kemungkinan transisinya bisa lebih dari satu state, ya. Ini fungsi tabel transisinya. Nah, bagaimana diagram transisinya? Nah, diagram transisinya contohnya seperti ini. Kita lihat ya. Kita lihat. Ini Q0, Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kemudian kita lihat dari sini ya. Q0 membaca A. Di sini ada dua kemungkinan state-nya, ada dua kemungkinan transisinya. Q0 membaca A itu bisa ke Q1, tapi ternyata di sini juga ada. Ya, Q0 membaca A, ini A, B, C artinya Q0 membaca A itu bisa ke Q0. Q0 membaca B bisa ke Q0 lagi. Q0 membaca C bisa ke Q0 lagi. Nah, ini contoh bahwa ini adalah suatu state, ya, bisa berpindah, bisa transisi ke lebih dari satu state setiap membaca satu simbol input. Jadi pada saat Q0 membaca A, di sini dikatakan dia bisa berpindah ke Q1 atau ke Q0 lagi. Kita tuliskan di tabel transisinya seperti ini. Q0 membaca A bisa berpindah ke Q0 dan Q1. Ya. Mana lagi yang lain? Bahwa perpindahannya bisa lebih dari satu state setiap membaca satu simbol input. Q1. Q1 membaca A ini ke Q4. Q1 membaca A lagi juga, itu kembali ke dirinya sendiri. Berarti ya, ini membaca A ini bisa ke Q4 dan bisa ke Q1 sendiri. Nah, kita tuliskan Q1 ya, Q1 membaca A ini bisa ke Q1 sendiri dan ke Q4. Ya. Mana lagi? Q0 membaca B. Nah, Q0 membaca B. Q0 membaca B bisa ke Q2 dan juga bisa ke Q0 kembali ini. Q0 A, B, C ini artinya Q0 ke Q0 ini bisa pada saat membaca A, membaca B, dan membaca C. Maka di sini bisa kita tuliskan di tabel transisinya, Q0 membaca B, maka dia bisa pindah ke Q0 itu sendiri dan ke Q2. Ya, nah, sehingga nanti tabel transisinya ya seperti ini. Ya, ini lebih Q2 membaca B itu ya, Q2 membaca B itu ke Q2 dan Q4. Nih, Q2 membaca B. Membaca B. Nih ya, membaca B dia ke Q4 dan kembali ke dirinya sendiri. Ya, oke. Nah, di sini tanda 0 ini artinya tidak ada transisi ya. Q4 membaca A tidak ada transisi, Q4 membaca B tidak ada transisi, Q4 membaca C tidak ada transisi ini ya. Jadi di Q4 ini tidak ada transisi lagi pada tidak menerima input yang kemudian mengakibatkan perubahan transisi ya. Q4 tidak ada busur keluar ya, adanya busur masuk. Nah, berarti di sini 0 ya, dinyatakan dengan 0. Oke, seperti itu ya. Jadi inilah perbedaan antara DFA dan NFA ya. Automata untuk DFA, deterministic finite automata, setiap membaca simbol input itu hanya ke satu state. Jadi Q0 membaca A itu hanya ke Q1 misalnya. Tidak mungkin ada Q0 membaca A itu ke state yang lain selain Q1. Ya. Itu DFA, sedangkan NFA adalah sebaliknya. Artinya bisa lebih dari satu state ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kerja daripada NFA ini? Ya, sama saja seperti halnya DFA. Ya, jika misalkan ada string AABB, maka apakah string AABB ini diterima? Ya,
Kita lihat ya, apakah dia berhenti di satu final state. Oke. Sekarang contoh automata berikutnya. Apakah gambar di samping merupakan NFA? Silakan dilihat. Oke, sudah bisa tahu jawabannya? Ya, lihat di sini Q0 membaca A ke Q1, tapi di sini juga ada Q0 membaca A ke Q0. Nah, jelas ya. Jelas berarti di sini setiap membaca pada saat dia membaca satu simbol input ternyata tidak hanya ke satu state, bisa ke lebih dari satu state ya. Nah, maka pasti ini adalah NFA. Nah, oke ya. Termasuk NFA karena jika Q0 menerima inputan A, maka akan berpindah ke Q0 atau Q1 ya. Salah, ini harusnya Q1. Tidak tepat ke satu state, jadi bisa lebih ke satu state. Nah, dinyatakan dengan tabel transisinya. Kelihatan ini dari tabel transisinya. Ya, ada lebih dari satu state setiap membaca satu simbol input. Nah, oke ya. Sip, bisa membedakan ya untuk NFA dan DFA. Selanjutnya, nah, bagaimana NFA ini bekerja? Pada NFA, suatu string diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi berakhir pada sebuah final state. Jadi, sama saja dengan DFA sebelumnya, bahwa suatu string dikatakan diterima jika ya transisinya itu berakhir di final state. String diterima jika ya transisinya berakhir pada final state. Hanya perbedaannya di sini. Nah, ada kata-kata ini dulu. Jadi, pada NFA string itu diterima jika setidaknya ada satu dari semua kemungkinan transisi. Karena tadi transisi daripada suatu state itu bisa lebih daripada satu ya, bisa ke lebih daripada satu state, maka bisa jadi nanti ada beberapa alternatif transisi ya daripada suatu mesin tadi bekerja pada saat dia menerima simbol input. Nah, jika setidaknya ada satu dari beberapa kemungkinan transisi itu berakhir di final state, maka dikatakan string itu diterima oleh NFA ini. Nah, biar nggak bingung ya, kita langsung saja ke contohnya. Oke, kita lihat di sini. Sekarang lihat automatanya dulu ya. Ini di sebelah kiri adalah automatanya. Ini jelas NFA karena di sini membaca A ya, dari state 1 ke membaca A, pindah ke 2. 1 membaca A ini juga, nah ini ya, ini membaca A1, membaca A ini juga pindah ke dirinya sendiri. Jadi jelas ini adalah NFA. Ya, oke. Sekarang kita lihat, kita cek dulu untuk satu string, misalnya BAA BAB. Nah, ini ya. Ada satu string input yang akan dicek apakah apakah string tersebut diterima oleh automata ini. Misalnya contohnya adalah ya, karena di sini simbol inputnya hanya dua ya, B dan A dan B, maka ya kombinasi daripada stringnya ya hanya dua karakter itu ya, A dan B. Nah, contoh misalnya BAA BAB. Nah, ini kebetulan contohnya nggak enak yang di belakang ini ya. Jangan dipikir macam-macam ya. Oke, BAA BAB. Kita cek apakah BAA BAB ini diterima atau ditolak oleh automata ini. Ya, sekarang kita lihat. B dari satu, state 1 adalah initial state ya, state awalnya di 1, membaca B. Nah, membaca B itu kan bisa ke sini ya, bisa ke state itu sendiri dan bisa ke kedua. Ini dia membaca ya, satu ini membaca A dan B itu bisa ke sini, membaca B juga bisa ke 2.
Maka kita coba dulu misalkan dengan alternatif yang pertama dia membaca B ke dirinya sendiri, ke 1 ya. Ini maka di sini 1 B ya. B kemudian membaca A ini juga bisa ke sini lagi. Berarti balik lagi ke sini A, kemudian membaca A lagi ke sini, kemudian B lagi udah ke sini lagi, kemudian A, kemudian B. Wah, berhenti di sini terus ya. Jadi ini alternatif yang pertama. Nah, di sebelah kiri Anda lihat sebelah kiri. Alternatif yang pertama untuk input B ya, untuk input B kita lihat di sini. Ya, Anda lihat yang pertama ini ya. Jadi dari state 1 membaca B ini kembali ke state 1, membaca A kembali ke state 1, membaca A juga ke state 1, membaca B ke sini ya, satu lagi membaca A ke sini, membaca lagi B terakhir. Ini alternatif yang pertama. Jadi dia nggak berpindah dari state ini ya. B A A B A B. Nah, jadi ini adalah transisi yang pertama. Kemungkinan transisi yang pertama dia akan berakhir di state 1. Nah, apakah state 1 ini final state? Nah, kita lihat di sini. Apakah state 1 ini adalah final state? Tidak ya. Tidak. Jadi ini bukan final state. Nah, artinya untuk kemungkinan transisi yang pertama ini BAB itu tidak diterima atau ditolak. Nah, ini untuk transisi yang pertama, kemungkinan transisi yang pertama. Tapi sekarang kita lihat, tadi pada saat dia membaca B itu kan tidak hanya ke 1, tapi bisa berpindah ke state 2. Nah, berarti ada alternatif yang lain. Ya, membaca B dari 1 dia akan berpindah ke state 2. Nah, ya. Jadi ini B, kemudian A. Nah, membaca A itu membaca A itu juga ada dua kemungkinan. Membaca A itu ada dua kemungkinan, bisa ke A lagi dan bisa ke state 3. Nah, di sini saya gambarkan alternatif transisi berikutnya. Pada saat membaca B, pada saat membaca B dari 1 itu ke membaca B. Di sini yang saya contohkan membaca B pertama tetap ke state 1 ya. Kemudian membaca A dia ke state 2. Jadi ini pertama membaca B, kemudian membaca A pindah ke state 2 ya. Kemudian membaca A lagi masih di state 2 ya, masih di state 2 ini. Jadi ini B A kemudian A lagi ya. Di B A masih di A. Kemudian B membaca B itu pasti harus ke state 3 di sini ya, state 3. State 3 ini 3. Nah, kemudian membaca A itu dari B membaca A. Dari B membaca A itu berarti ke state ya, membaca A berarti hanya ini ya, berarti ke state 3 ya di sini. Ini, kemudian B lagi bisa ke state 3 lagi. Nah, ini ke state 3 lagi. Nah, untuk jalur yang ini, transisi ini B A kemudian B A ya, B. Nah, dia berhenti di state 3. State 3 bukan final state, berarti tetap ditolak untuk jalur ini ya. Untuk jalur ini. Nah, ini adalah kombinasi-kombinasi jalur yang memungkinkannya. Ternyata tidak ada satupun yang berakhir di final state. Karena final state di sini adalah 2. Nah, artinya adalah BAB ini adalah string yang ditolak oleh automata ini. Ya, jadi nanti Anda bisa coba lagi beberapa kemungkinan yang lain, maka tidak akan ketemu ke state 2 ya sebagai final state ya. Nah, ini ada transisi-transisi dinyatakan di sini ya, kemungkinan transisinya. Jadi misalkan BA-nya itu tetap di sini, tetap di state 1 ya, B A, kemudian A-nya lagi di 2 ya. Kemudian B-nya lagi ke 3, kemudian A-nya lagi ke 2 ya.
A-nya lagi kedua, kemudian ketiga. Nah, jadi di sini tidak ada satupun transisi yang berakhir di final state-nya. Oke ya. Nah, maka string ini berarti ditolak. Nah, sekarang kita lihat untuk string lainnya. Jadi kalau begitu ini string mana yang diterima? String apa yang diterima misalnya ya? Nah, kita lihat misalnya di sini contoh yang kedua, A B A B A. Nah, sekarang kita lihat A B A B A itu ada berapa kemungkinan transisi ya? Nah, sekarang kita coba lihat misalkan dari sini A ya, dari satu membaca A itu ke satu A, kemudian B, misalnya ya B-nya ke sini ya, B, kemudian A lagi ya, kemudian B ada di sini B, kemudian A. Nah, tidak diterima ya, karena tidak di final set. Final setnya ini 2 ya, untuk jalur yang tadi A ya, misalnya nih A, di sini A B A B A B A B A itu juga kembali ke 1 juga tidak diterima, ditolak ya, berhentinya di 1. Jadi ini jalur transisi yang pertama. A ya, A membaca A ke 1, membaca B ke 1 lagi, membaca A ke 1 lagi sampai dengan A B A B A tetap di state 1 ya. Maka berarti ini ditolak. Namun ada kemungkinan yang lain, jalur transisi yang lain untuk string A B A B A. Contohnya misalnya dari state 1 kemudian ini membaca A ya, membaca A ke state 2. Nah, ini A. Jadi ini A pindah ke state 2, kemudian membaca B ke state 3, kemudian membaca A lagi, bentar. Ini ya tadi, coba saya cek dulu. Kita akan melihat sampai ke state 2 ini ya. Sampai ke state 2 ini, oke. Jadi pertama membaca A dari 1 kembali ke 1, kemudian membaca B masih kembali ke state 1 ya. Jadi A, B, kemudian A-nya lagi itu pindah ke state 2, kemudian membaca B. Membaca B-nya sebentar, membaca B-nya ini saya sedang akan melihat transisi agar sampai ke final state ya, sehingga A-B-A-B-A-nya diterima. Oke, jadi ini A, kemudian B, ya, kemudian A-nya itu ke state 2, kemudian membaca B ya, membaca B itu berarti pindah ke state 3, oke. Membaca B pindah ke state 3, kemudian membaca A. Oh, ini kok salah ya? Sebentar. A. Ini A, B, kemudian A, kemudian setelah A, kemudian membaca B, 2, membaca B ketiga, oke. Kemudian membaca A lagi, ini tanda panahnya sepertinya salah ya. Oke, ini nanti dibalik. Tanda panahnya ini sebenarnya dari 3 ke A ini harusnya tanda panahnya ke atas ya. Jadi ini dari 3 membaca A itu ke 2 ya. Oke, jadi ini sebenarnya dia berhenti di final state 2 ya, sehingga A B A itu diterima ya. Nah, ini yang dinyatakan dengan satu NFA bahwa dari beberapa kemungkinan transisinya ya, dari beberapa transisi perpindahan state-nya, maka ada satu state yang ternyata berhenti di final state. Nah, yang artinya menandakan bahwa
string tadi itu diterima. Oke, jadi ini saya ralat ya. Ini tanda panahnya seharusnya 3 membaca A itu seharusnya ya ini satu betul, yang ini harusnya naik ke atas. Tanda panahnya ini diganti. Ya. Oke, begitu ya untuk NFA. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya oke, cukup dulu untuk NFA. Nanti kita lanjutkan pada rekaman berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.